10 kesalahan logika geografi yang sering terjadi. Geografi sering dianggap sekadar hafalan nama wilayah dan peta. Padahal yang paling penting justru cara berpikir logis terhadap data wilayah. Banyak kesalahan pemahaman geografi bukan karena datanya salah, melainkan karena logika membacanya keliru. Di video ini, kita akan membahas 10 kesalahan logika geografi yang sering terjadi. Luas wilayah disamakan dengan jumlah penduduk. Kesalahan paling umum adalah mengira wilayah yang luas pasti berpenduduk banyak. Contohnya yaitu, Papua memiliki luas sekitar 319.000 km persegi, tetapi penduduknya hanya sekitar 4,5 juta jiwa. Sementara Pulau Jawa luasnya hanya sekitar 128.000 km persegi, namun dihuni lebih dari 157 juta jiwa. Artinya, wilayah kecil bisa jauh lebih ramai dibanding wilayah yang sangat luas. Luas wilayah tidak otomatis menentukan jumlah penduduk. Penduduk banyak dianggap pasti padat. Kesalahan berikutnya adalah menyamakan jumlah penduduk dengan kepadatan. Contohnya, Jawa Timur memiliki penduduk sekitar 41 juta jiwa dengan luas 47.800 km persegi. Kepadatannya sekitar 860 jiwa per kilometer persegi. Bandingkan dengan Jakarta, penduduknya sekitar 10,7 juta jiwa, tetapi luasnya hanya 661 km persegi, sehingga kepadatannya mencapai lebih dari 16.000 jiwa per kilometer persegi. Penduduk lebih sedikit, tetapi jauh lebih padat. Status kota disamakan dengan kondisi perkotaan. Banyak orang mengira wilayah berstatus kota berarti seluruhnya perkotaan. Padahal tidak selalu demikian. Contohnya kota Palangkaraya, luasnya sekitar 2.853 km persegi, dengan penduduk sekitar 300.000 jiwa. Kepadatannya hanya sekitar 100 jiwa per kilometer persegi, sangat longgar untuk ukuran kota. Status administrasi kota tidak identik dengan kondisi fisik wilayah. Kabupaten selalu dianggap pedesaan. Sebaliknya, kabupaten sering dianggap sepenuhnya desa. Contohnya Kabupaten Bekasi, luasnya sekitar 1.273 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 3,2 juta jiwa. Kepadatannya mencapai 2.500 jiwa per kilometer persegi, lebih padat dari banyak kota di Indonesia. Artinya, kabupaten bisa sangat urban dan industrial. Pulau besar dianggap otomatis lebih maju. Ukuran wilayah sering disamakan dengan tingkat kemajuan. Pulau Papua sangat luas, sekitar 785.000 km persegi, sementara Pulau Bali hanya sekitar 5.780 km persegi. Namun dari sisi ekonomi dan kesejahteraan, Bali jauh lebih maju. Ini menunjukkan bahwa kemajuan wilayah ditentukan oleh SDM, infrastruktur, dan kebijakan, bukan oleh luas pulau semata. Wilayah tropis selalu panas. Indonesia berada di daerah tropis, tetapi tidak berarti semua wilayahnya panas. Contohnya Pegunungan Jayawijaya dengan ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Suhunya bisa mencapai 0 hingga 5 derajat Celcius. Sementara wilayah dataran rendah seperti Jakarta bisa mencapai 32 derajat Celcius. Faktor ketinggian jauh lebih berpengaruh daripada sekadar letak tropis. Wilayah jauh dianggap pasti terisolasi. Wilayah yang jauh dari pusat sering dianggap terisolasi. Contohnya Batam, secara geografis jauh dari Jakarta, namun jaraknya ke Singapura hanya sekitar 20 km dan memiliki pelabuhan internasional. Sebaliknya, ada wilayah yang lebih dekat ke pusat, tetapi akses transportasinya terbatas. Yang menentukan bukan jarak, melainkan aksesibilitas. Wilayah kepulauan sulit berkembang. Banyak yang menganggap wilayah kepulauan pasti tertinggal. Contohnya Kepulauan Riau, wilayahnya terpisah-pisah oleh laut, tetapi PDRB per kapitanya termasuk tinggi di Indonesia. Sementara beberapa wilayah daratan justru tertinggal.
bentuk wilayah bukan penentu utama kemajuan. Wilayah kecil dianggap tidak signifikan. Wilayah kecil sering diremehkan. Contohnya Jakarta luasnya hanya 661 km persegi, namun kontribusinya terhadap ekonomi nasional mencapai lebih dari 16% PDB Indonesia. Ukuran kecil tidak berarti pengaruhnya kecil. Data geografi dibaca secara terpisah. Kesalahan logika terbesar adalah membaca data secara terpisah. Misalnya daerah dengan penduduk 1 juta jiwa dan luas 10.000 km persegi memiliki kepadatan 100 jiwa per kilometer persegi. Sementara daerah lain penduduknya hanya 500.000 jiwa, tetapi luasnya 100 km persegi, sehingga kepadatannya 5.000 jiwa per kilometer persegi. Tanpa membaca luas dan kepadatan bersamaan, kesimpulan yang diambil bisa sangat keliru. Banyak kesalahan geografi bukan karena kurang data, tetapi karena cara berpikir yang keliru terhadap angka. Geografi yang benar adalah membaca luas, penduduk, kepadatan, dan persebaran secara bersamaan. Dengan logika yang tepat, kita bisa memahami bukan dari kesan visual, tetapi dari fakta angka.